Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, saudara-saudaraku yang tercinta, yang saya kasih dalam nama Yesus. Dan selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, kita bersyukur tadi pagi kita sudah ibadah kepada Tuhan. Biar firman-firman yang sudah kita dengar, kita simpan di dalam hati kita, dan kita komit untuk melakukannya firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan Yesus. Kita berserah kepada Tuhan. Dan kita belajar taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini kita akan baca dalam Malaki pasal 2 ayat 10-17 dikatakan, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Ini firman Tuhan. Kata firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Amin. Berarti mau masuk surga harus ikutin SOP surga. Mau masuk surga, ikuti peraturan surga, yaitu ada di dalam firman Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu bercerai berarti tidak melakukan kehendak Allah. Minta ampun sama Tuhan. Niat-niat perceraian itu stop itu. Jangan punya niat perceraian. Kecuali perceraian datang dari Tuhan, maut yang memisahkannya. Ya, jadi minta izin daripada Tuhan. Ya, sebabnya semuanya itu Tuhan yang punya kewenangan penuh, bukan kita. Firman Tuhan katakan, nanti kita baca, bahwa kita adalah keturunan ilahi. Tidak boleh sembarangan seorang melakukannya seenaknya sendiri. Jangan. Tapi belajar kita melakukan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi, orang mau masuk surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau tidak bisa. Ya, oleh itu belajar kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus di atas segala kali. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Itulah firman Tuhan. Ku mau belajar taat kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala,
Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Aku cinta Tuhan Yesus, setia dan taat, melakukan seluruh perintah firman Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku untuk firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Biarlah firman-Mu ku simpan di dalam hatiku, sampai nanti kelak aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ampuni semua dosaku, ampuni semua salahku, semua kekhilaafanku. Bawa aku di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan Yesus karena kita bersama dengan Yesus. Kalau kita berdoa, baca firman Allah, ada di rumah Tuhan, membangun hubungan persekutuan yang sehat dengan Tuhan, itu Tuhan senang, saudara. Ya, karena kita anaknya, Dia Bapa kita, Tuhan Yesus Bapa kita. Saya yakin, seyakin-yakinnya, saudara, ya, Bapa kita Yesus kangen sama kita. Maka kita juga harus kangen, rindu dengan Tuhan, ya. Sebab Tuhan ciptakan kita menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Bahkan kata firman Tuhan dalam Yesaya 43:4, kita berharga dan mulia. Tuhan cinta kita. Maka keliru besar, maka firman Allah sudah katakan dengan tegas, sudah jelas, ya. Dalam Matius pasal 7:21 tadi sudah saya bacakan, bukan setiap orang mengaku menyebut nama berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Itu sudah dijelaskan firman Tuhan loh, udah jelas. Tapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi sudah jelas. Jadi aturannya mau masuk surga sudah jelas. Ikuti firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan lagi dan 1 Yohanes pasal 2:17. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Udah jelas firman Allah. Oleh karena itu mari kita mau melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan. Bukan kehendak keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Ya, jangan sampai kita mau diatur oleh manusia. Mau diatur diri sendiri, tidak mau diatur oleh Tuhan. Tapi belajar mau taat. Apa yang Tuhan atur, itu Tuhan sudah tetapkan, itu kita ikuti. Ikuti firman Tuhan, sehingga kita selamat. Ya, karena suatu hari dunia akan hancur. Udah berapa kali saya sampaikan firman Tuhan, dia jelas. Firman Allah sudah kata, dia jelas. Hari Tuhan sudah dekat. Ya, lalu saatnya kita jangan main-main lagi. Udah saatnya kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, kita mau cinta Tuhan Yesus. Makin dekat dengan Tuhan berarti makin dekat dengan surga. Itu aja. Dekat dengan Tuhan, jauh dari kejahatan. Karena Tuhan berfirman dalam 2 Timotius pasal 2:19, orang berseru kepada Tuhan harus menjauhkan diri dari kejahatan. Tapi ikuti firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Maliaki pasal 2 ayat 10-17, sehingga puji Tuhan kita akan selesaikan satu pasal ini dari ayat 10-17, supaya besok pagi kita lanjutkan Maliaki pasal 3, ya. Jadi akhir bulan Oktober kita akan selesaikan sudah, sehingga nanti kita lanjut dengan Injil Matius kalau malam hari, ya. Atau selamat kemudian Tuhan kita akan baca kedua kalinya. Pagi hari kita baca Perjanjian Lama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya sampai Maliaki lagi, ya, terus sampai Yesus datang. Malam hari kita baca Perjanjian Baru.
untuk kedua kalinya Bapak ya. Jadi kita sudah tamat, berarti puji Tuhan. Kalau kita sudah tamat Maliaki, puji Tuhan berarti kita sudah selesaikan satu kitab dari Injil, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kemurahan Tuhan. Jadi kalau sudah tamat bukan berarti kita sudah selesai. Masih terus kita mau makan firman Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena kita cinta Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca ayat yang 10 demikian firman Tuhan. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nemong kita. Amin. Jadi artinya kita tidak boleh punya Bapa lain. Kita tidak punya Allah lain. Kita dikatakan Esa. Bapa kita satu, Tuhan satu. Seperti di dalam Markus 12, ayat saya mau baca ya. Ayat 29. Itu Allah kita, Allah yang Esa. Ya. Jadi kita tidak boleh nyembah-nyembah patung, mencari benda-benda lain menjadi Tuhan. Tidak boleh saudara ya. Allah itu cemburuan saudara. Allah itu cemburuan, tidak boleh. Markus 12 ayat 29 saya mau baca. Menjawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah ini jelas. Bahwa Tuhan kita Esa, siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapa kita satu, dalam Yohanes 10 ayat 30, Allah aku dan Bapa itu satu. Yohanes 10 ayat 30. Maka saya katakan, saya menyebut nama Tuhan Yesus Bapa. Ini Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa saudara? Waktu Tuhan Yesus jumpa dengan Filipus, dia tanya, ya, mana Bapak? Tunjukkan, kau sering kali ngomong Bapak. Dulu lucu kata Tuhan, engkau selalu bersama dengan aku, masa kamu tidak tahu? Ya, berapa kata, maka Tuhan, aku dan Bapak itu adalah satu. Maka pentingnya kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebanyak Yesus satu-satunya Bapa kita, tidak yang lain. Dia Yesus adalah Bapa yang sempurna. Bapa kita, makanya kita kalau kau berdoa, sebut nama dia Bapa saudara. Karena dia satu-satunya. Ini contoh saudara-saudara. Baca Yohanes pasal 14. Ya. Pasal 14 ayat 9. Ya. Ayat 8. Saya mau baca ayat 8 ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ini Filipus, tunjukkan Bapa. Ya. Jadi Filipus masih tidak ngerti. Dianggap kesimpulannya Bapa sama Yesus itu beda. Ya. Ini kan kesimpulan kan begitu. Ya, Filipus ya tanya ngomong Bapak, mana tunjukkan Bapak itu. Terus apa kata Yesus? Kata Yesus ayat 9 kepadanya. Telah sekian lama aku bersama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Coba ini. Ini juga kesimpulan jelas saudara. Ya firman Allah. Berarti Bapa dan Yesus satu. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaan. Wah, Bapa di dalam Yesus. Coba ini. Ya, jadi bukan berarti Bapa lebih tinggi dari Yesus atau Yesus lebih tinggi dari Bapa, tidak. Kesatuan ilahi. Ya, waktu memang di dalam dunia 2000 tahun yang lalu, Yesus menjadi manusia. Tapi ada keilahian di dalam Yesus, saudara. Ya, seperti contoh gini, saudara. Kalau saya punya kuasa, ini contoh, minta ampun dulu kepada Tuhan. Ya, saya minta ampun dalam nama Yesus. Tuhan, ampuni, saya kasih contoh dulu. Apabila saya punya kuasa, ya, punya kuasa hebat seperti Yesus contohnya nih ya, bisa mencipta. Lalu Tuhan kan bisa kuasa mencipta. Mencipta jadi Yakub yang satu. Yakub satu. Ya, ke rumah Bapak Ibu. Terus dari Yakub satu mas saya tuh balik lagi ke saya. Itulah maksudnya itu. Jadi satu terpisah. Jadi Tuhan mau menciptakan tak terbatas bisa, tapi hanya satu. Allah itu bukan Allah yang banyak, ada macam tidak. Allah itu satu yaitu itu. Ya namanya Yakub Rahmat, dia ini satu ya. Nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus itu satu. Ya, bisa mencipta, itulah Tuhan Allah pencipta segala-galanya. Maka kita harus takut kepada Tuhan. Maka pentingnya kita, maka diterangkan kepada bangsa, tidak boleh punya bapa lain, tidak boleh berkhianat. Ya, mari kita ikuti berikutnya. Ayat yang ke-11. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel, di Yerusalem, sebab Yehuda telah menjadikan tempat kudus yang dikasih Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan al-asing. Apa itu saudara? Dia bikin patung, ya, bikin dewa-dewa. Marah Tuhan, tak boleh saudara, ya. Ya, tidak boleh. Pokoknya kita hanya menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan. Tidak boleh punya berhala-berhala lain, tidak boleh. Ya, maka kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, terus berikutnya ayat 12.
Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun yang membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Ayat 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangis dan rintian, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Dengan istri kita harus setia, saudara ya. Sama halnya tadi contoh, kalau istri suami harus setia, demikian Tuhan dengan kita. Tuhan sudah setia. Tapi kita yang tidak setia, tidak boleh selingkuh, tidak punya suami atau istri yang kedua. Seperti halnya tidak boleh punya Tuhan lain, hanya Tuhan satu-satunya, karena Allah itu cemburuan, saudara. Allah itu cemburuan adalah api yang menghanguskan. Kalau kita buka dalam Ulangan pasal 4:24, Allah itu cemburu. Dalam Ibrani 12:29, Allah itu seperti api yang menghanguskan. Maka belajar kita hidup kudus. Satu istri, tidak boleh dua suami atau satu istri, atau suatu suami dua istri, tidak boleh ya. Ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Mari Bapak Ibu, setialah kepada istri-istri Bapak Ibu yang sudah Tuhan jodoh. Ingat, kalau tidak setia, ingat waktu jatuh cinta pertama. Bapak Ibu waktu lihat mata pandangan pertama dengan wanita yang bukan istri pertama itu, kita jatuh cinta, langsung kita komit dijadikan dia istri kita. Menjadi satu, kesatuan ilahi. Maka tidak boleh bercerai. Maka ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Suami-suami yang selingkuh namanya berkhianat kepada Tuhan, berkhianat juga kepada istri, tidak boleh. Stop rencana cerai, ribut-ribut ya. Ciptalah perdamaian ya dengan suami istri, ciptakan perdamaian ya, karena Tuhan tidak mengiringi perjanjian. Tertulis pula dalam Matius pasal 19 ayat 6. Matius 19:6 dikatakan, demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena Allah yang sudah berbuat, jangan main-main manusia tuh ya. Jangan ngatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur oleh Tuhan. Sekali lagi, jangan ada perceraian, tidak boleh. Harus Bapak harmonis, suami mencintai istri, istri mencintai suami, suami istri mencintai anak-anak. Jadilah rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang diberkati sama Tuhan. Terus ayat 17 yang terakhir, kamu menyusahai Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kamu menyusahai dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang demikian ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah menghukum? Ngawur saja nih saudara ya. Pandangan manusia, dia pikir bagaimana kami menyusahai dia, katanya dengan cara kamu menyangka. Kita punya pikiran penyangka setiap orang yang berbuat jahat itu adalah baik di mata Tuhan. Ngawur, tidak ada saudara ya. Jangan punya firman Allah dibalik-balik. Firman Allah katakan orang menyebut nama Tuhan harus jauh dari kejahatan. Ini firman Tuhan tertulis dalam 2 Timotius pasal 2:9, masih mau baca. Jadi itu sangkaan-sangkaan negatif atau firman Tuhan, jangan kamu menyangka ya bahwa Tuhan itu, dia bilang setiap orang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Tidak ada saudara ya, itu kebencian Tuhan ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 19 dikatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ini B ya, 19b. Dan setiap orang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Di surga tidak ada barang yang najis. Surga itu kudus. Nanti Tuhan akan datang bersama orang kudusnya. Seperti yang saya sudah bacakan dalam Yudas pasal 1 ayat 14. Juga tentang mereka Heno, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi Tuhan nanti datang bersama kita yang hidup di dalam kekudusan. Oleh karena itu dari sekarang, bencilah perceraian. Jangan sampai suami-suami yang minta perceraian. Hai istri-istri, tetap cintai suamimu dan katakan, Papa sayang, aku tidak mau cerai karena firman Tuhan. Ayo kita bersatu. Ya, pegang tangan suami dan istri, bawa di dalam doa. Kalau ribut-ribut, datang kepada hamba Tuhan. Datang, suami istri datang kepada hamba. Nomor 1 datang kepada Yesus. Berdoa terus, biarlah perlu doa puasa istri-istri. Doakan suami, jangan dibenci, tapi cintai kasih. Ingat, karena suami ciptaan Tuhan, istri ciptaan Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan Yesus ya. Jangan emosi.
Kalau semua diselesaikan emosi, itu namanya iblis. Terjadi perceraian karena kesalahan dari manusia. Tapi ikuti firman Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Maliaki pasal 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Cintai istri selagi muda. Ini latih. Jadi jagalah dirimu. Jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi setialah dari saat ini. Di sini belajar setia. Suami istri saling setia. Dan nomor satu, setialah kepada Tuhan. Karena kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Supaya nanti kelak Yesus datang, kita layak dipersatukan bersama dengan Yesus. Tidak bercacat celah kita di depan Tuhan, tapi kita terpelihara sempurna. Tubuh, jiwa, roh kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita Yesus Kristus. Bapak Ibu semua, harus suami satu, istri satu, saudara. Saya mau kasih tutup lagi satu ayat. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 4. Itu berbunyi demikian. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengurusan dan penghormatan. Ini ada kekudusan dan penghormatan. Jadi masing-masing kita laki-laki menjadi calon suami, calon seorang perempuan menjadi istri seorang, ya. Tuhan ambil tulang rusuk jadi satu tulang rusuk, bukan banyak tulang rusuk, supaya hidup kita hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.